Baik, selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Sekarang kita akan memulai kuliah perdana kita, yaitu kuliah Aljabar Linear Elementer dengan materi yang pertama, Sistem Persamaan Linear atau disingkat SPL. Nah, untuk kita memahami sistem persamaan linear, terlebih dahulu kita akan memahami apa itu persamaan linear. Pertama-tama, persamaan yaitu kalimat matematika yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jadi kita punya contoh persamaan itu seperti X tambah 5 tambah 2 sama dengan 3. Ini merupakan suatu persamaan. Di dalamnya ada variabel, ada koefisien. Koefisien 1 biasanya tidak ditulis. Pangkat 1 juga biasanya tidak ditulis. Ada konstan. Seperti itu. Nah, persamaan ini sudah pernah kita dapat di sekolah menengah. Dan di sekolah menengah itu persamaan linear adalah kalimat matematika yang dengan bentuk umumnya itu A1 X1 ditambah dengan A2 X2 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan AN XN sama dengan B. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada variabel pada bentuk umum ini, bentuk umum dari persamaan linear. Yang pertama, variabel yang pertama yaitu X1, variabel berikutnya X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, kemudian di sini ada koefisien. Yang disebut dengan koefisien itu adalah bilangan yang mendampingi variabel atau berada di sebelah variabel. Contohnya A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Kemudian ada konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak mendampingi variabel atau sendiri. Contohnya B. Ini konstanta. X2 dan seterusnya itu variabel. Dan A1 dan seterusnya itu koefisien. Baik. Bentuk A1 X1 tambah A2 X2 tambah dan seterusnya sampai AN XN sama dengan B merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN itu merupakan dan B juga merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Anggota dari himpunan bilangan real. A1, A2, A3, AN itu bukanlah tidak sama dengan 0. Jadi kita punya A1 tidak sama dengan 0, A2 kalau mau dinyatakan dalam bentuk ini berarti dia tidak sama dengan 0. Ya, seperti itu, dan sekarang kita akan langsung ke contoh dari persamaan linear dan bukan persamaan linear. Pada materi yang saya sudah bagikan, contoh persamaan linear yang pertama itu adalah X tambah 3Y sama dengan 7. Ini merupakan persamaan linear. Kita lihat setiap variabelnya memiliki pangkat 1. Atau pangkat tertingginya adalah 1. Dan di sini ada 2 variabel. Jadi persamaan linear ini dikatakan sebagai persamaan linear dengan 2 variabel. Selanjutnya, kita punya persamaan Y sama dengan 1/2 X tambah 3Z tambah 1. Ini juga merupakan persamaan linear. Kenapa? Nah, kalau mau dilihat dari persamaan ini kita akan bingung. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat sehingga bentuknya sama dengan bentuk umum? Kita akan jumlahkan kedua ruas dengan negatif Y. Jadi Y dijumlahkan dengan negatif Y. Ruas yang kanan juga 1/2 X tambah 3Z tambah 1 dijumlahkan dengan negatif Y. Nah, berarti ruas kiri diperoleh 0 karena Y dijumlahkan dengan negatif Y, hasilnya 0. Ruas kanan diperoleh 1/2 X tambah
3Z tambah 1 kurang Y. Nah, dari sini kita kemudian jumlahkan lagi kedua ruas dengan minus 1. Jadi di sini 0 dijumlahkan dengan minus 1. 1 per 2X tambah 3Z tambah 1 kurang Y ditambah dengan minus 1. Hasilnya negatif 1. 1 per 2X tambah 3Z kurang Y, karena di sini 1 dikurangi dengan 1 hasilnya 0. Oleh karena itu kita peroleh negatif 1 sama dengan 1 per 2X tambah 3Z kurang Y. Nah, kita bisa tukarkan kedua ruas jadi 1 per 2X tambah 3Z kurang Y sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya sudah sama dengan bentuk umum, di mana variabelnya itu variabel X1 itu X, X2 itu Z, X3 itu Y. Kemudian koefisien A1 itu adalah 1/2, koefisien A2 itu adalah 3, dan koefisien dari A3 itu adalah negatif 1. Kemudian nilai B-nya itu adalah negatif 1. Nah, dia merupakan persamaan linear karena setiap variabelnya berpangkat 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiga juga. X1 kurang 2X2 kurang 3X3 tambah 4 sama dengan 7. Juga merupakan persamaan linear karena pangkat dari variabelnya itu juga berpangkat 1. Oke, dilihat lagi pada materinya. Pada materinya kita punya salah satu contoh yaitu X tambah 3 akar Y sama dengan 5. Nah, ini bukan persamaan linear karena kita punya ini akar Y. Kalau persamaan linear itu pangkat variabelnya harus 1. Nah, tapi di sini Y, akar Y itu kan sama dengan Y, kalau diubah dalam bentuk eksponen, Y dipangkatkan dengan 1/2. Nah, Y pangkat 1/2 itu tidak sama dengan Y pangkat 1 atau Y saja. Oleh karena itu persamaan linear ini, persamaan ini bukan persamaan linear karena Y-nya tidak berpangkat 1. Seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua itu, kenapa sampai pada contoh tersebut, pada persamaan tersebut itu bukan persamaan linear? Itu karena di situ ada variabel X dikalikan dengan variabel Z. Pada persamaan linear, dua variabel itu tidak boleh dikalikan. Jadi variabel itu harus berdiri sendiri. Kalau dia dikalikan dengan variabel lain itu bukan persamaan linear. Selanjutnya, pada contoh yang ketiga itu ada sin X. Sin X. Nah, sin X ini bukan persamaan linear. Dia menjadi tanda bahwa persamaan tersebut bukanlah persamaan linear karena grafik dari sin X itu berbentuk kurva melengkung. Sementara suatu persamaan linear itu grafiknya adalah garis lurus. Contoh, kalau kita punya sumbu koordinat X dan Y, kemudian kita punya titik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita punya persamaan 3Y tambah 2X sama dengan 6 itu berada pada garis ini. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Dia harus merupakan suatu garis lurus. Nah, seperti itu. Jadi, persamaan linear itu berupa suatu garis lurus, bukan garis melengkung. Kalau garis melengkung seperti sin X itu berarti dia bukan persamaan linear. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan solusi untuk persamaan linear. Nah,
bentuk umum dari persamaan linear itu A1X1 tambah A2X2 tambah dan seterusnya tambah AN/XN sama dengan B. Nah, solusi dari persamaan linear yaitu barisan S1, S2, S dan seterusnya sampai Sn. Sedemikian hingga kalau kita menggantikan nilai X1 dengan S1, nilai X2 dengan S2, dan seterusnya sampai nilai Xn dengan Sn, maka kita akan memperoleh hasil B. Kita langsung pada contoh. Kita punya persamaan linear yang tadi pada contoh yaitu 3X dijumlahkan dengan X dijumlahkan dengan 3Y sama dengan 7. Nah, untuk mencari solusinya itu kita bisa menyatakan bahwa X itu adalah T misalnya. X adalah T, di mana T itu adalah suatu bilangan. Kemudian Y kemudian kita akan mencari nilai Y. Di sini kan kita baru punya X sama dengan T. Berarti X tambah 3Y sama dengan 7. 3Y sama dengan kedua ruas dijumlahkan dengan negatif X, hasilnya 3Y sama dengan negatif X. 3Y sama dengan 7 kurang X. Kemudian Y sama dengan 7 kurang X dibagi dengan 3. Atau bisa kita tuliskan Y sama dengan 7/3 kurang 1/3 X. Seperti itu. Nah, X yang tadi kita andaikan adalah suatu bilangan yaitu T. Kita substitusikan menggantikan X ini menjadi 7/3 kurang 1/3 T. Jadi nilai X sama dengan T dan nilai Y sama dengan 7/3 kurang 1/3 T. Demikian solusi dari persamaan linear. Baik, setelah kita mempelajari tentang persamaan linear, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear adalah himpunan persamaan linear dengan jumlah anggota berhingga. Himpunan persamaan linear berarti anggota himpunannya itu adalah persamaan linear dengan jumlah berhingga. Contohnya kalau kita punya A1 X1 tambah A2 X2 tambah dan seterusnya tambah AN/XN sama dengan B. Kemudian kita punya B1 X1 tambah B2 X2 tambah dan seterusnya tambah BN/XN sama dengan C dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jika kita punya himpunan anggota himpunan yang pertama ini, anggota himpunan yang kedua ini dan seterusnya sebanyak berhingga anggota himpunan, itu dikatakan sebagai sistem persamaan linear. Dan variabel-variabel dari persamaan tersebut haruslah sama. Misalnya di persamaan yang pertama itu variabelnya X1, persamaan kedua harus X1, persamaan ketiga X1 sampai dengan persamaan yang terakhir harus X1. Variabel yang kedua di persamaan pertama itu X2, maka di persamaan kedua juga X2 dan seterusnya sampai persamaan yang terakhir. Nah, apa perbedaan dari sistem persamaan linear dan persamaan linear? Kalau di sistem persamaan linear kita punya banyak persamaan linear yang dikumpulkan menjadi satu sistem. Sementara persamaan linear itu hanya satu. Jadi kalau kita katakan persamaan linear berarti cuma ada satu persamaan. Tapi kalau kita katakan sistem persamaan linear berarti ada beberapa persamaan linear yang kita pelajari, yang dituliskan seperti itu. Nah, kita sudah punya contoh pada materi yaitu contoh 2.1. Contoh 2.1 yaitu 4x1 kurang x2 tambah 3x3 sama dengan negatif 1. Kemudian 3x1 tambah x2 tambah 9x3 sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah
salah satu contoh sistem persamaan linear. Karena ada lebih dari satu persamaan linear di sini, yaitu persamaan linear yang pertama dan persamaan linear yang kedua di sini. Nah, seperti itu. Dan nilai dari variabel X1 di sini sama dengan variabel X1 di sini. Nilai dari variabel X2 di persamaan pertama sama juga dengan nilai X2 di persamaan yang kedua. Begitu juga dengan nilai X3 di persamaan pertama dan kedua. Nah, setelah kita mempelajari tentang contoh dari suatu sistem persamaan linear, sekarang kita akan mempelajari solusi untuk sistem persamaan linear. Nah, sebagaimana pada persamaan linear, solusi untuk sistem persamaan linear juga itu merupakan barisan S1, S2, S3 dan seterusnya sampai Sn, yang mana jika kita mensubstitusikan atau mengganti nilai X1 dengan S1, X2 dengan S2, X3 dengan S3 dan seterusnya, kita akan memperoleh hasil yang benar. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, kita punya sistem persamaan linear 2x tambah 3y sama dengan 4 dan negatif x kurang 2y sama dengan negatif 3. Ini merupakan contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel, yaitu x dan y. Di sekolah menengah kita sudah punya 3 teknik untuk mencari solusi persamaan linear. Yang pertama, solusi untuk mencari persamaan linear bisa menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, substitusi. Dan yang ketiga itu gabungan. Gabungan dari eliminasi dan substitusi. Pada sekolah menengah juga diajarkan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks, yaitu dengan cara metode Sarus dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan ini menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, kita mulai dengan 2x tambah 3y sama dengan 4. Kemudian negatif x kurang 2y sama dengan negatif 3. Nah, kita kalikan persamaan yang pertama itu dengan 1, persamaan yang kedua itu kita kalikan dengan 2. Di sini kita peroleh hasil 2x tambah 3y sama dengan 4 dan negatif 2x kurang 4y sama dengan negatif 6. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan eliminasi. Jadi kita eliminasi itu selain mengurangkan, kita bisa menjumlahkan juga. Jadi kalau kita 2x dijumlahkan dengan negatif 2x, hasilnya 0. Kemudian 3x dijumlahkan dengan negatif 4. 3y dijumlahkan dengan negatif 4y, hasilnya negatif y atau negatif 1y, cuma satunya tidak perlu dituliskan. Kemudian 4 dijumlahkan dengan negatif 6, hasilnya negatif 2. Nah, kita peroleh hasil negatif y sama dengan negatif 2. Berarti y sama dengan 2. Oke. Kita telah menggunakan metode eliminasi, yaitu kita mengeliminasi suku yang memuat variabel x. Sekarang kita akan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan nilai y sama dengan 2 ke persamaan yang kedua. Jadi negatif x kurang 2 dikalikan dengan y ini digantikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan negatif 3. Hasilnya negatif x kurang 2 kali 2 hasilnya 4 sama dengan negatif 3. Negatif x sama dengan, kita jumlahkan kedua ruas dengan 4. Jadi negatif x dijumlahkan kedua ruas dengan negatif 4, hasilnya negatif x sama dengan negatif 3 plus 4.
negatif X sama dengan 1. X sama dengan negatif 1. Nah, kita peroleh solusi untuk persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita lihat bahwa sistem persamaan linear ini memiliki tunggal solusi, yaitu X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan meninjau untuk persamaan linear yang lain. Contohnya yaitu persamaan linear, sistem persamaan linear X tambah Y sama dengan 4 dan 2X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, pada sistem persamaan linear ini kita akan coba selesaikan dengan metode gabungan. Nah, berarti kita kalikan yang pertama ini dengan 2 dan yang di bawah itu dikalikan dengan 1. Kita peroleh hasil 2X tambah 2Y sama dengan 8. Yang kedua, 2X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita eliminasikan salah satu variabel, yaitu X atau Y. Ternyata waktu kita mengeliminasi salah satu variabel, misalnya ini 2 kurang 2, 2X kurang 2X hasilnya 0, 2Y kurang 2Y hasilnya 0, dan 8 kurang 6 hasilnya 2. Di sini kita peroleh 0 sama dengan 2. Nah, 0 sama dengan 2 itu adalah suatu pernyataan yang salah, karena 0 tidak sama dengan 2. 0 tidak sama dengan 2, akibatnya sistem pertidaksamaan ini tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi. Seperti itu. Nah, di sini kita ada dapat dua kesimpulan bahwa suatu sistem persamaan linear itu dapat memiliki solusi tunggal dan juga dapat tidak memiliki solusi. Kita tinjau untuk sistem persamaan linear yang ketiga. Jika kita punya sistem persamaan linear 5X tambah 5Y sama dengan 30 dan X tambah Y sama dengan 6. Kita gunakan metode gabungan, kita kalikan yang di atas dengan 1, yang di bawah kita kalikan dengan 5. Kita peroleh 5X tambah 5Y sama dengan 30, yang di bawah 5X tambah 5Y sama dengan 30. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan linear yang di atas sama dengan persamaan linear yang di bawah. Oleh karena itu, grafik dari kedua persamaan linear ini akan berhimpitan. Jadi grafik yang pertama itu misalnya untuk 5X sama 5Y sama dengan 30, grafiknya seperti ini. Grafik yang kedua untuk X sama Y sama dengan 6 atau 5X sama 5Y sama dengan 30 juga berhimpitan dengan grafik yang pertama. Jika dia berhimpitan, maka solusi yang dihasilkan itu tidak terhingga jumlahnya, karena solusinya itu adalah semua titik yang berhimpitan antara kedua garis. Jadi sistem persamaan linear yang ini memiliki tak hingga banyak solusi. Ya, berdasarkan penjelasan yang tadi, kita punya 3 jenis solusi untuk sistem persamaan linear. Yang pertama itu, suatu sistem persamaan linear dapat memiliki solusi sebanyak tunggal solusi, atau bisa tidak memiliki solusi, atau memiliki tak hingga banyaknya solusi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu adalah matriks yang diperbesar.
matriks yang diperbesar. Nah, jika kita punya sebanyak M persamaan linear dan dengan N variabel, kita dapat tuliskan dalam suatu sistem persamaan linear sebagai berikut. A11 X1 tambah A12 X2 tambah dan seterusnya tambah A1N Xn sama dengan B1 misalnya. Selanjutnya A21 X1 tambah A22 X2 tambah dan seterusnya tambah A2N Xn sama dengan B2. Nah, proses dilanjutkan sampai kita peroleh M1 X1 tambah AM2 X2 tambah dan seterusnya sampai kita punya AMN XN sama dengan BM. Nah, kita punya sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel. Nah, A11 menunjukkan bahwa satu yang di depan ini menunjukkan dia ada pada persamaan linear yang pertama dari sistem ini. Kemudian satu yang di belakang ini menunjukkan dia merupakan koefisien dari variabel X1. Contoh berikut, kalau kita punya A21, dua yang di depan ini menyatakan bahwa koefisien tersebut berada pada persamaan linear yang kedua dari sistem persamaan linear ini. Kemudian satu yang di belakang ini berarti koefisien tersebut merupakan koefisien dari variabel X1. Kalau A23 berarti koefisien ini ada pada persamaan yang kedua dan mendampingi variabel X3. Nah, berarti kita punya AIJ yaitu koefisien pada persamaan ke I dan mendampingi variabel XJ. Nah, ternyata sistem persamaan linear seperti ini dapat kita tuliskan juga dalam bentuk matriks. Nah, untuk menuliskannya dalam bentuk matriks, kita cukup menuliskan koefisien-koefisien dari sistem persamaan tersebut. Contohnya A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N dan B1. Kemudian ada A21, A22, A23 dan seterusnya A2N sampai B2. Dan seterusnya sampai kita punya AM1, AM2, AM3 dan seterusnya sampai AMN, BM. Nah, matriks ini disebut dengan matriks yang diperbesar. Seperti itu. Oke. Seperti yang kita pelajari di sekolah menengah, bahwa suatu matriks itu memiliki baris dan kolom. Nah, ordo dari suatu matriks itu menyatakan baris dikalikan dengan kolom. Nah, di sini kita lihat yang disebut baris itu adalah yang berjejer horizontal dan yang disebut kolom itu yang vertikal. Oke. A11 menyatakan
bahwa entry A11 itu berada pada baris pertama dan kolom pertama. A23 misalnya, A23 itu berada pada baris kedua dan kolom ketiga. 1, 2, 3. Jadi A, I, J itu berada pada baris ke I dan kolom ke J. Ya, kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu operasi baris elementer. Nah, materi ini sangat penting dalam mempelajari aljabar linear elementer karena semua hal yang akan dipelajari nanti akan berkaitan dengan operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer ini yaitu operasi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan bantuan matriks yang diperbesar dan juga operasi tertentu. Nah, operasi baris elementer ini dapat berupa mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan tidak nol. Yang berikut dapat menukarkan dua posisi dari suatu baris. Dan yang ketiga itu menjumlahkan hasil kali suatu baris dengan baris yang lainnya. Kita langsung pada contoh agar kita bisa lebih mengerti. Nah, kita punya sistem persamaan linear sebagai berikut. Sistem persamaan linear dengan 3 variabel, yaitu X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9, 2X1 tambah 4X2 kurang 3X3 sama dengan 1, dan 3X1 tambah 6X2 kurang 5X3 sama dengan 0. Ya, karena kita telah mempelajari matriks yang diperbesar, maka kita bisa sajikan sistem persamaan linear tersebut dalam matriks yang diperbesar. Yaitu kita menuliskan koefisiennya, koefisien persamaan pertama yang mendampingi variabel X1 yaitu 1, kemudian 1, kemudian 2, dan 9. Berikutnya 2, 4, negatif 3, dan 1, 3, 6, negatif 5, 0. Ya. Baik. Nah, operasi baris elementer kita akan mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol. Kemudian kita juga bisa menukarkan posisi dua baris. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan hasil kali suatu baris dengan baris yang lainnya. Nah, tujuan utama kita yaitu mencari satu utama. Jadi kita akan mencari satu utama. Setiap satu utama dari matriks tersebut itu berada pada diagonal utama. Yang dimaksud yang diagonal utama yaitu yang seperti ini. Jadi dia dari ujung kiri, kemudian ada di bagian kedua, kemudian ada di bagian ketiga dari baris ketiga, ada di bagian keempat dari baris keempat, ada di entry kelima dari baris kelima, dan seterusnya. Karena ini ada 3 baris, maka kita punya ada di bagian pertama, di entry pertama baris pertama, entry kedua baris kedua, dan entry ketiga baris ketiga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat setiap bilangan-bilangan ini menjadi satu. Yang ini jadi satu, yang ini jadi satu, yang ini jadi satu. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita dengan menggunakan operasi baris elementer. Karena pada entry pertama baris pertama sudah 1, maka kita cukup kalikan baris pertama dikalikan dengan 1. Hasilnya tetap menjadi 1, 1, 2, 9, 2, 4, negatif 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat setiap entry
di bawah satu utama atau setiap entry yang berada pada kolom yang sama dengan satu utama itu menjadi 0. Ini kan satu utama. Berarti setiap entry yang lain selain satu utama itu harus 0. Jadi 2 ini harus jadi 0, 3 ini harus jadi 0. Bagaimana caranya? Kita baris kedua, kalau untuk membuat 0 entry kedua pada baris kedua, berarti kita harus baris kedua dijumlahkan dengan negatif 2 dikalikan dengan baris pertama. Untuk mengenolkan entry pertama baris ketiga, berarti baris ketiga dijumlahkan dengan negatif 3 kali baris pertama. Coba kita lihat. B2. Baris keduanya itu adalah 2. Kemudian negatif 2 kali baris pertama. Negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2. 2 dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya 0. Jadi 1, 1, 2, 9 hasilnya 0. Kemudian kita lanjutkan. B3 tambah negatif 3 kali B1 hasilnya B3 itu 3. Negatif 3 kali B1 hasilnya negatif 3. 3 tambah negatif 3 hasilnya 0. Kita lanjut lagi untuk yang di tengah. Masih tetap menggunakan operasi yang sama. B2 nya 4 dijumlahkan dengan negatif 2 dikalikan dengan B1. Negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2. Dan 4 kurang 4 tambah negatif 2 hasilnya 2. Selanjutnya untuk yang entry ketiga dari baris kedua, negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4. Negatif 3 tambah negatif 4 hasilnya negatif 7. Selanjutnya 1 dijumlahkan dengan negatif 2 kali 9 negatif 18. 1 tambah negatif 18 negatif 17. Nah, berikutnya untuk baris yang ketiga kita peroleh 6 tambah negatif 3 kali 1 hasilnya 6 kurang 3, 3. Negatif 5 tambah negatif 3 kali 2, 6, yaitu negatif 11. Negatif 0 dijumlahkan dengan negatif 3 kali 9 hasilnya negatif 27. Nah, setelah kita mengenolkan entry di bawah satu utama, kita mencari satu utama yang lain, yaitu di bagian kedua dari baris kedua. Nah, kita kalikan 1/2 dengan baris kedua. Jika kita kalikan 1/2 dengan baris kedua, kita peroleh hasil 1129. Baris keduanya menjadi 0, 1. Negatif 7/2 negatif 17/2. Baris ketiga menjadi 0, 3, negatif 11 negatif 27. Ya, selanjutnya kita sudah memperoleh satu utama yang kedua, yaitu pada baris kedua kolom kedua. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan setiap entry selain satu utama pada kolom tersebut. Jadi kita harus mengenolkan 3, kita juga harus mengenolkan 1. Tapi untuk proses ini kita cuma mengenolkan 3 dulu. Nah, bagaimana cara kita mengenolkan 3? Yaitu dengan menjumlahkan baris ketiga dijumlahkan dengan negatif 3 dikalikan dengan baris kedua. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 1129 0 1 negatif 7/2 negatif 17/2 0 0. Kemudian negatif 11 dijumlahkan dengan negatif 3 kali negatif 7/2 hasilnya negatif 1/2. Selanjutnya negatif 27 dijumlahkan dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 17/2 hasilnya
adalah negatif, oh maaf, yang ya selanjutnya itu hasilnya negatif 3/2 seperti itu. Jadi negatif 11 dijumlahkan dengan negatif 2, jadinya 21/2. 11 ini samakan penyebut jadi 22. Jadi 21 kurang 22 hasilnya 1/2. Negatif 1/2. Kemudian samakan penyebut, kalikan 27 dengan 2 hasilnya 54. Sementara 3 kali 17, 3 kali 17 kita peroleh 51 plus 51. Jadi negatif 54 dijumlahkan dengan 51 hasilnya negatif 3 dibagikan dengan 2 atau per 2. Nah, selanjutnya kita sudah peroleh 0 di bawah satu utama yang kedua. Sekarang kita akan mencari satu utama yang ketiga, yaitu pada entry ketiga dari baris ketiga, atau berada pada entry baris ketiga kolom ketiga. Nah, yaitu negatif 1/2 ini kita akan ubah menjadi satu utama dengan cara kita kalikan baris ketiga dengan negatif 2 baris ketiga. Jadi 0 kali negatif 2 hasilnya 0. 0 kali negatif 2 hasilnya 0. Negatif 1/2 dikalikan dengan minus 2 hasilnya 1. Jadi 0, 0, 1. Negatif 2 dikalikan dengan minus 3/2 hasilnya 3. Karena yang dioperasikan itu cuma baris ketiga, berarti baris 1, 2 tetap seperti biasa. 1, 1, 2, 9, 0, 1, negatif 7/2, negatif 17/2. Nah, kita sudah punya 3 satu utama. Sekarang kita akan membuat entry yang lainnya menjadi 0, yaitu entry yang ini, dan entry yang ini harus diubah menjadi 0. Bagaimana caranya kita mengenolkan entry pada baris pertama kolom kedua, yaitu 1. Jadi kita kalikan saja, kita jumlahkan baris pertama, kita jumlahkan dengan negatif 1 kali dengan baris kedua. Negatif 1 kali baris kedua kita lambangkan dengan negatif B2. Seperti itu. Nah, dari sini kita peroleh hasil 1 dijumlahkan dengan negatif B2. Berarti 1 dijumlahkan dengan negatif 1 hasilnya 0. Kemudian 2 dijumlahkan dengan negatif dikalikan dengan negatif 7/2 hasilnya 2 tambah 7/2. 2 tambah 7/2 itu sama dengan 2 kali 2, 4 ditambahkan dengan 7 hasilnya 11/2. Maaf, ini saya hapus. Ini anak panah. Jadi 11/2. Kemudian 9 dijumlahkan dengan negatif kali negatif 17/2. Jadi di sini positif 17/2. 9 tambah 17/2 hasilnya 9 kali 2 18 tambah 17 35/2. Nah, selanjutnya karena kita operasikan dengan baris kedua, berarti baris kedua tetap 0, 1, negatif 7/2 dan negatif 17/2. Di bawahnya 0, 0, 0, 1, 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan entry pada baris pertama kolom ketiga dengan cara kita jumlahkan baris pertama. Kita jumlahkan baris pertama dengan negatif 2/11, negatif 2/11, negatif 11/2, maaf.
Negatif 11 per 2 dikalikan dengan B3. Karena satu utamanya ada pada B3. Nah, biar lebih cepat prosesnya, kita juga langsung bisa mengenolkan entry pada baris 2 kolom ketiga, yaitu dengan cara menjumlahkan baris kedua dengan positif 7 per 2 kali baris ketiga. Nah, dari sini kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Baris ketiga tetap karena kita operasikan dengan baris ketiga 0, 0, 1, 3. Sementara baris pertama menjadi 1, kan? Baris pertama 1 dikalikan dengan apapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 1 tambah 0 hasilnya 1. Kemudian 0 dijumlahkan dengan apapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 0. Nah, selanjutnya 11 per 2. Di sini negatif 11 kali dengan 1. Negatif 11 per 2 kali 1 hasilnya negatif 11 per 2. 11 per 2 tambah negatif 11 per 2 hasilnya 0. Jadi 1, 0, 0. Yang selanjutnya negatif 11 per 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya negatif 33 per 2 dijumlahkan dengan 35 per 2. Hasilnya 35 dikurangi dengan 33 hasilnya 2. 2 per 2 hasilnya 1. Selanjutnya untuk baris kedua 0 dijumlahkan dengan 7 per 2 kali 0. 7 per 2 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. 1 dijumlahkan dengan 7 per 2 kali 0 hasilnya 1. Negatif 7 per 2 dijumlahkan dengan 7 per 2 kali 1. Jadi negatif 7 per 2 tambah 7 per 2. Negatif A tambah A hasilnya 0. Selanjutnya negatif 17 per 2 dijumlahkan dengan 7 per 2 dikalikan dengan B3 atau 3. 7 per 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 21 per 2. Negatif 17 tambah 21 dibagi dengan 2. Negatif 17 tambah 21 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, di sini kita peroleh matriks yang terakhir yaitu 1001, 0102, 0013. Nah, karena ini adalah matriks yang diperbesar, maka kita bisa sajikan matriks ini kemudian kembali ke sistem persamaan linear 3 variabel. Secara sesuai dengan letaknya, kita punya di sini 1x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 1. Kemudian 0x1 tambah 1x2 tambah 0x3 sama dengan 2. Yang ketiga 0x1 tambah 0x2 tambah 1x3 sama dengan 3. Bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya itu bilangan itu sendiri, dan bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kita lihat di sini ada yang dikalikan dengan 1, ada yang dikalikan dengan 0. Akibatnya 1 kali x1 x1, 0 kali x2 0, 0 kali x3 0. Berarti tetap x1 sama dengan 1. 0 kali x1 0, 1 kali x2 x2, 0 kali x3 0, hasilnya 2. 0 kali x1 0, 0 kali x2 0, 1 kali x3 x3 sama dengan 3. Nah, kita peroleh solusi dari sistem persamaan linear tersebut. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Proses ini disebut dengan operasi baris elementer. Sekian dan terima kasih.